Halo, shalom saudara-saudara semua. Kembali lagi di program favorit kita, We Talk. No I, but we, let's talk together. Sebelum kita mulai, saya mau sapa dulu untuk saudara-saudara semua yang nonton lewat YouTube Levos Community, baik yang menonton juga lewat MNC Live Channel, baik yang menonton di Indonesia maupun di luar Indonesia. Selamat datang di We Talk. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi berkat, bisa menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Nah, saya hari ini nggak sendiri, udah ditemenin sama sahabat baik saya, ada Devin. Halo. Nah, pas banget nih ngajak Devin karena kita temanya di hari ini bakal ngebahas soal karir. Judul We Talk kita adalah Work with Purpose. Nah, jadi gimana kita bisa bekerja itu nggak cuma sekedar mencari nafkah, nggak cuma sekedar untuk paycheck, tapi gimana sebenarnya pekerjaan itu kalau di Bible itu disebutnya pekerjaan itu harusnya menjadi wadah untuk memuliakan Tuhan. Nah, narasumber kita ini salah satu orang yang saya kagum banget, yang saya selalu kagum setiap beliau sharing di Live House, sempat sharing di retreat juga, ada Pastor Ferry Felani. Halo Theo, Selamat Devin. sore Pastor. Selamat sore, thank you ya udah ngundang lagi nih. Oh, kita yang thank you nih, udah macet-macetan nih, hujan-hujanan datang ke sini. Iya, tapi semangat loh, mau bahas topik yang seru kan hari ini kan. Kita bahas soal work with purpose. Yes. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke work with purpose-nya, aku udah sempet bilang ke Ko Ferry juga, kita tuh pengen mulai ngebahasnya dari masa sebelum kerjanya sebenarnya. Yaitu yang kita sebagai anak-anak muda itu selalu lewatin masa dimana persiapan menuju masa kerja gitu ya. Jadi ketika lagi kuliah, ketika lagi SMA, itu tuh sebenarnya banyak anak-anak muda yang nggak kebayang sebenarnya mau kerjanya apa, sebenarnya saya tuh excellennya di bidang apa. Nah, mungkin kita mulai dari situ dulu kali kok. Oke. Jadi anak-anak muda ini kan sebenarnya mau dia kenal Tuhan Yesus atau tidak, yang namanya setelah selesai sekolah, selesai kuliah, biasanya bergumul sama dunia kerja ya. Sebetulnya ada kemiripan antara anak-anak muda yang belum kenal Yesus maupun yang sudah kenal Yesus. Intinya setiap anak muda itu ya setelah lulus kuliah akan menggumuli karir apa yang akan dijalani kan. Biasanya sebenarnya dari sebelumnya, makanya ambil penjurusan kan. Betul. Kuliahnya ambil jurusan tertentu karena kuliah itu kan gak kayak sekolah. Sekolah itu pelajarannya umum. Begitu kuliah kan harus milih fakultas apa yang mau dipelajari, mau didalami. Nah, biasanya suka ketemu kan sama anak-anak muda yang ambil kuliah apa? Ambil ini aja deh gitu. Ekonomi aja. Kenapa? Karena ikut temen gitu. Nanti kerjanya apa begitu. Sebetulnya intinya begini, anak-anak muda ketika mau mengumuli dunia kerja, mereka itu start di posisi yang berbeda seorang dengan yang lainnya. Artinya begini, ada anak-anak muda yang dari remaja, dari mungkin sekolah gitu, bahkan dari kecil, ada yang sudah dapat pengarahan dengan baik diarahkan oleh orang tua atau diarahkan oleh dia punya mentor, punya orang yang menginspirasi gitu ya. Sehingga dari dia kecil tuh dia sudah mulai memahami kayaknya saya mau apa ya, saya bakatnya di mana, saya nanti mau bekerja di bidang apa tuh ada yang udah menemukan. Tapi tergantung, biasanya ada orang-orang yang udah menemukan dari awal karena memang dapat bantuan gitu. Dia sendiri sempat mencoba sesuatu yang dia suka atau terinspirasi dalam sebuah momen, nonton sebuah konser atau apa, dan akhirnya kayaknya aku mau di musik deh, dan musiknya tuh di alat musik drum ya, atau violin, bahkan ada yang begitu. Ada yang menemukan, dan itu biasanya dapat arahan-arahan yang baik juga dari keluarga, mungkin orang tua ataupun dari pihak-pihak tertentu ya. Tapi juga ada anak-anak muda yang even dia kenal Tuhan Yesus, begitu masuk dunia kerja ngeblank gitu ya. Saya mau milih apa ya gitu ya. Ya tentunya proses setiap orang tidak bisa kita samakan gitu ya. Ya kalau dari kecil, dari awal kita sudah dapat bimbingan lebih dulu, itu baik. Nah, yang penting adalah gini teman-teman, dimanapun teman-teman hari ini posisinya berada, segera cari bantuan gitu kan, segera menggumuli dengan serius. Jadi kalau sampai teman-teman itu sekarang bilang, aduh saya bingung nih, saya pusing nih, anggap aja kepusingan kamu tuh hal yang baik. Betul. Karena itu adalah sebuah keresahan yang membuat kamu mencari jalan keluar, meskipun mungkin menurut kamu terlambat gitu ya. Kenapa baru sekarang saya mikirnya? Teman saya udah ngerti dari 3 tahun lalu, saya baru sekarang nih mikirnya. Nah, landasilah dengan sebuah pemikiran bahwa Tuhan itu punya rencana dalam hidup kita, masing-masing kita, dan Dia telah menaruh kemampuan-kemampuan tertentu dalam diri kita yang memperlengkapi kita dan mempersiapkan kita untuk hidup maksimal jadi berkat di hidup kita.
Nah, memang yang harus kita tahu adalah manusia itu diberi kemampuan tuh kaya sekali di dalam dirinya. Jadi biasanya ada kemampuan-kemampuan yang sifatnya umum gitu ya, yang apa ya, yang general, yang jadi gini, manusia itu ada hal yang dia nggak bisa. Oke. Aku ada yang aku nggak bisa gitu ya. Aku kurang pandai dalam hal linguistik misalnya begitu ya. Aku kurang jago dan kurang berminat di matematika. Kalau Theo juga ada. Kalau aku kurang sukanya di sini, kurang jagonya di sini, kurang terampilnya, Devin juga dan sebagainya. Jadi setiap orang tuh biasanya ada hal yang dia kurang kuasai, dia kurang suka dan dia nggak bakat di situ gitu ya. Tapi ada yang kedua, ada hal-hal yang kita tuh bisa lakukan. Bisa artinya nggak jago-jago amat, tapi bisa gitu ya. Main sepeda, nyetir gitu ya. Ya nggak jago-jago amat, tapi bisa lah berenang gitu. Ada kemampuan-kemampuan yang umum yang ya menjadi kekayaan kita aja, bakat-bakat. Mungkin ada yang bisa, saya bisa main musik, ya nggak jago-jago amat sih. Tapi kalau ada yang butuh ngiringin, saya bisa kok chord-chord dasar dan sebagainya. Tapi ada lagi kemampuan yang mendalam yang kita sebutnya talenta kan begitu kan. Talenta itu kan kayak sebuah kemampuan yang orang menyebutnya sebagai bawaan lahir, yang dimana kemampuan itu bisa berkembang gitu ya, dan memungkinkan seseorang itu untuk berprestasi unggul, sehingga dengan kemampuan ini dia bisa memiliki kehidupan atau ini menjadi cara Allah memelihara hidupnya, menjadi karir dia. Dan kemampuan ini ketika dikembangkan terus, dia juga bisa memberkati orang lain, memberikan solusi buat orang lain, dan juga memuliakan Tuhan. Nah, hanya saja begini, setiap orang sebelum bisa menemukan kemampuannya atau keahliannya, harus sadar bahwa setiap orang tuh punya potensi. Jadi kita startnya dari situ dulu, mencari tahu apa yang menjadi potensi. Potensi itu adalah kekuatan yang belum keluar, kemampuan yang belum dimanifestasikan, belum dikeluarkan. Jadi kayaknya dia bakat musik ya, belum bisa, tapi kelihatan Ada bibitnya, potensinya, ada ya. potensinya. Jadi potensi itu kekuatan yang belum keluar begitu. Begitu dia dilatih, dia belajar, maka potensi itu berubah menjadi ability. Ability itu namanya kan kemampuan. Jadi bisa, dari nggak bisa jadi bisa begitu ya. Tadinya nggak bisa masak, jadi bisa masak. Tadinya nggak bisa nyanyi, jadi bisa nyanyi gitu ya. Nah, kalau bicara soal bisa atau kemampuan, ya yang bisa tuh banyak. Yang bisa main gitar banyak, yang bisa masak banyak, yang bisa nyanyi banyak, yang bisa ngedesain banyak. Harus ada satu step lagi yang namanya skillful kan begitu kan. Jadi kalau potensi dari nggak bisa jadi bisa, itu namanya mengubah potensi menjadi ability. Nah, dengan kita berlatih, kita mengubah ability menjadi skill. Nah, skill inilah yang sebenarnya harusnya menopang karir kita, gitu kan. Nah, Tuhan tuh telah memberikan kekayaan yang ada dalam diri anak muda yang harus dicari tahu nih, gitu. Nah, menemukan itu memang sebuah pergumulan yang tidak mudah buat beberapa orang, tapi belum terlambat kalau kita mau mengumulinya dengan melibatkan Tuhan dan juga mencari panduan dari orang-orang sekitar kita yang mumpuni untuk menjadi semacam mentor gitu ya, yang karena untuk mengenali kemampuan tuh perlu bantuan untuk diarahkan ya, karena kadang-kadang manusia tuh tidak selalu pandai mengenali dirinya, ada blind spot yang orang harus lihat. Butuh orang lain. Iya, kayak pelatih betul. pelatih olahraga, misalnya pemain basket gitu ya, ada beberapa pemain basket kan butuh kemampuan untuk posisi tertentu ya. Kan kalau main basket tuh ada posisi-posisinya begitu, atau main bola begitu. Nah, coach itu bisa ngelihat kan, kayaknya ini nih posisinya harus di depan nih, penyerang nih gitu kan. Karena dia punya strength-nya di sini, kekuatannya di sini. Nah, blind spot itu kadang-kadang kita nggak bisa lihat. Kita ngerasa pokoknya I'm happy lakuin ini. Aku kepengennya lakuin ini, tapi dengan ada mentor itu memampukan kita mengenali blind spot dan termasuk potensi-potensi. Kira-kira saya bisanya atau diarahkannya kemana sehingga saya bisa menjadi maksimal di situ. Nah, gitu dulu deh kali ya penjelasannya ya. Kalau bahas talenta kok ya, Ko Ferry sendiri boleh share gak? Ko Ferry itu percaya talenta yang Tuhan kasih buat Koko itu apa? Dan Koko tuh nemuinnya gimana waktu itu? Ya, karena saya sekarang jadi hamba Tuhan gitu ya. Jadi salah satu hal yang tentunya banyak saya lakukan adalah mengajar. Mengajar, memberikan nasihat melalui konseling gitu ya. Itu adalah hal-hal yang saya lakukan di profesi saya saat ini. Termasuk menulis gitu ya. Walaupun saya tidak pernah menulis, menjadi penulis buku dan sebagainya, tapi saya sering dimintain bantuan sama banyak orang untuk boleh gak bantu
benerin gitu ya, editin gitu ya, atau orang minta masukan begitu. Jadi itu adalah kemampuan yang saya pakai hari ini untuk melayani Tuhan melalui tulisan, biasanya bikin caption di sosial media, pernah nulis buku juga sebenarnya. Terus dengan cara berkhotbah, mengajar gitu dan sebagainya. Dulu justru mengajar berkhotbah itu adalah hal terakhir yang terpikir di diri saya begitu. Karena saya itu orangnya takut, minder, pemalu, jadi punya banyak penjara mental dalam diri yang membuat saya tuh udah deh jangan di depan umum deh, karena malu dilihatin orang, malu diejek orang, kalau salah gimana. Jadi bertahun-tahun bahkan sampai saya lulus sekolah teologi, saya tuh masih nggak bisa khotbah sebenarnya. Bayangin nggak? Jadi mungkin kalau teman-temannya ada yang nasibnya setelah lulus kuliah bingung. Nah, saya coba merasa panggilan Tuhan, mendengar tuntunan Tuhan, melangkah dan ngejalanin sambil bilang Tuhan nggak salah pilih ya. Nggak milih orangnya memang seneng ngomong aja gitu. Kok saya ngerasanya orang yang nggak seneng ngomong? Kenapa? Karena saya kebayang takut salah, takut apa kata orang, takut jelek, takut dipermalukan. Kok kayaknya saya nggak pandai dalam hal ini dan sebagainya. Kayak Musa banget ya. Nah, exactly. Itulah ayat yang dipakai untuk menegur saya berulang kali bahwa Musa ternyata punya potensi itu kan. Tapi penjara mental dalam dirinya yang menghalangi dia menemukan potensi itu menjadi yang akhirnya menjadi sebuah skill leadership gitu kan, dan communication yang dipakai untuk memimpin mungkin jutaan orang Israel keluar dari Mesir ke padang gurun begitu. Itu saya. Jadi ternyata teman-teman kadang-kadang kita nggak berhasil mengenali potensi diri kita karena ada penjara mental. Penjara mental itu kan bukan penjara fisik seperti di kantor polisi ya gitu, di penjara gitu ya. Kayak ada mind block gitu ya. Iya. Jadi dia seperti sesuatu yang kita yakini yang memenjarakan kita, yang membuat kita takut melangkah, nggak berani bertindak. Nggak bisa aja pokoknya. Iya, dan terus kita bilang kayaknya bukan gue deh, jangan ah. Nah, disitulah saya melihat ketika ada mentor-mentor yang bilang kayaknya Tuhan panggil kamu tuh ke sini. Waduh, saya dijeblosin lah, didorong lah, dipush, di encourage. Walaupun gagalnya banyak gitu. Hari itu gagal, bertahun-tahun tuh kayak nggak bagus, jelek, gagal. Tetapi ternyata yang namanya Tuhan panggil ya, akhirnya dengan kita juga nggak menyerah dan mau belajar, akhirnya kemampuan itu bisa makin berkembang. Dan sampai sekarang sudah 20 tahun terpakai gitu ya, setiap saat gitu. Jadi kemungkinan besar akhirnya kalau aku bayangin ya, selesai teologi pun Koko masih nggak bisa khotbah lah menurut Koko waktu Gak itu bisa. ya. Tapi akhirnya ada kesempatan disuruh khotbah, maju aja udah. Maju. Akhirnya makin lama makin bagus gitu ya. Kalau dibilang makin bagus, hari itu mungkin aku ngerasa bertahun-tahun kayaknya sama aja ya, jelek gitu ya. Gimana ya? Aku merasa bersyukur hari itu karena ada teman-teman yang ketika mengundang itu nggak nyerah gitu. Aku kadang-kadang pulang tuh dengan mikir, aduh kayaknya aku nggak bakal diundang lagi deh gitu. Nah, makanya di sini ada apa ya? Terlepas kita melihat diri kita tuh dengan bakat dan potensi yang kita miliki, kita tuh harus lebih dulu ngerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena setiap talenta, bakat, potensi, kemampuan yang diberikan itu tuh untuk menopang kita hidup menggenapi rencananya kan begitu. Itu pendukungnya ya. Iya. Bener. Jadi kalau kita dulu ada orang yang ngajar begini, kalau kamu ingin kenali panggilan hidupmu, visi hidupmu, coba lihat ke dalam dirimu. Kamu bisa apa? Ternyata itu bukan nomor 1, nomor 2, kamu harus layak sang pencipta dulu. Tuhan tuh mau apa? Setelah itu kita jalan ke jalannya Tuhan, lalu dari situ kita akan mulai berusaha menemukan ternyata ada nggak dalam diri saya yang satu kemampuan yang menopang panggilan ini. Ternyata ada. Tuhan tuh nggak pernah nyuruh kita berjalan di sebuah jalan, di sebuah track yang dia nggak siapin toolsnya di dalam kita. Justru ketika kita taat itulah kita berhasil akan mulai mengenali dan bisa mengunlock potensi yang ada begitu. Kayak cuman pertanyaan paling banyaknya itu gimana caranya Pastor saya tahu panggilan Tuhan dalam hidup saya apa? Kan enak kalau kayak baca Alkitab ada yang secara audible, ada yang dari mimpi. Kalau saya tuh cara taunya gimana ya? Nah, ini cara tahu apa dulu? Panggilan atau kemampuan, skill? Karena ini dua hal berbeda ya. Dulu lah, nomor 1 berarti. Nah, kalau panggilan, namanya kata panggilan kan dari kata panggil ya gitu ya. Berarti kan kita harus merasakan Tuhan memanggil kita gitu. Kalau saya pribadi harus dimulai dari mana? Hubungan sama Tuhan. Ada satu teman datang ke rumah ketika saya masih muda lagi mulai mengembalakan. Dia bilang, bro, boleh nggak bantu aku untuk ngerti panggilan Tuhan dalam hidupku?
Aku mau tahu God's calling, aku mau tahu God's vision in my life gitu ya. Terus aku cuma tanya sama dia, kehidupan doamu gimana? Hubungan sama Tuhan gimana? Baca firman tiap hari nggak? Wah enggak bro. Aku bilang lu pulang dulu aja. Kayaknya lo start dari situ. Jadi gimana kita mau tahu Tuhan memanggil kamu di mana kalau hubungan sama Tuhan nggak ada kan begitu. Start dari love relationship with God. Jadi bukan sekedar relationship with God, tapi love the relationship with God. Sehingga waktu kamu makin dekat sama Tuhan, intim sama Tuhan, dan kamu mulai gini ya, yang namanya panggilan itu kan kita pasti expectnya satu hal yang spesifik, ya gak sih? Panggilan Allah yang spesifik. Karena ada panggilan yang umum nih. Panggilan yang umum misalnya panggilan untuk hidup kudus, panggilan untuk diselamatkan, panggilan untuk menginjil, itu kan panggilan yang umum kan. Nah, aku percaya begini, kerjain dulu tuh panggilan yang umum. Kalau yang umum gak mau dikerjain, yang khusus biasanya gak akan nemu. Sama kayak anak kuliah, biasanya kalau kata kuliah tuh di semester awal-awal kita dapat apa? Mata kuliah dasar umum, mata kuliah umum-umum kan. Tapi begitu makin di sini dia akan ketemu mata kuliah yang lebih spesifik. S2 akan lebih lagi. Nah, problem dari banyak anak muda Kristen gak menemukan panggilan Tuhan yang spesifik di hidup ya karena panggilannya umumnya gak dikerjain sama dia. Kadang-kadang di situ. Makanya start dari melekat sama Tuhan, intim sama Tuhan, berjalan dalam ketaatan, kerjakan panggilan-panggilan yang umum yang kita tahu di Alkitab, jadi garam dunia, terang dunia, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu kan banyak yang umum-umum gitu ya. Nanti untuk menemukan yang spesifik akan terbantu ketika kita makin taat sama Tuhan. Lalu ada bantuan mentor, ada bantuan dari komunitas, dan jangan jadi anak muda yang pasif. Teman-teman jadi dari kita masih muda, belajarlah banyak hal, cobalah banyak hal. Helping people sebanyak mungkin, itu akan jadi fase di mana kita nanti bisa mensortir mana hal-hal yang kita tuh ternyata nggak bagus di situ, nggak nguasain di situ, mana yang kita ternyata bisa unggul di situ. Jadi kalau kita mager, dimintain tolong, malas nggak mau banyak nggak maunya, mendingan kita bilang, oke, saya belum pernah lakuin ini, boleh nggak saya coba, boleh nggak saya dipandu, sebanyak mungkin aja waktu. Mumpung masih belasan tahun kan, teman-teman ada yang umur 13 mungkin, 15 gitu. Jadi kalau kita cuman gak pernah ngasih kesempatan diri kita untuk menolong orang lain dengan mencoba banyak hal, ya kita akan lebih sulit. Nah kalau kita udah nyoba banyak hal, kita akan lebih punya gambaran untuk nyortir. Jadi kalau kita udah gak pernah nyoba nih, terus apa ya, mau sampai 3 tahun digumulin juga gak bakal nemu. Tapi kalau kita udah mulai nyoba nih, kita bisa nyortir. Oke, aku nyoba 20 hal, at least aku nemu 7 yang menarik, yang lain enggak. Oke, 7. Dari 7 kan disortir lagi jadi 4 kayak gitu loh. Nah kalau enggak ya mager ya nggak bisa gitu kan. Akan sulit terus untuk kita menemukan apa yang mau saya jalanin gitu. Sejauh ini gimana Vin? Karena gue percaya juga talenta yang lu punya sekarang mungkin 5-6 tahun lalu lu nggak percaya kali lu bekerja di bidang yang sekarang dan bisa ngelakuin yang lu lakuin sekarang. Nah aku pengen nanya juga kok. Kalau ada nih misalkan orang dengan mentalitas yang malas tadi kan, Koko berarti kalau aku boleh simpulkan dikit dari yang Koko ngomong kan berarti apa yang ada di depan mata kita kerjain dulu, yaitu panggilan-panggilan umum ya. Nah tapi kalau ada orang dengan mentalitas kayak yang malas-malas tadi nih, itu gimana tuh kok? Memang harus diberesin dulu kemalasannya. Karena tata karakter itu adalah fondasi buat calling kan gitu ya. Karakter itu fondasi bagi kompetensi. Contoh, orang gak mungkin jadi skillful di satu bidang kalau dia nggak tekun, dia nggak rajin, dia nggak disiplin. Tekun, rajin, disiplin, karakter kan begitu. Jadi memang harus dibangun karakternya dulu. Makanya fokus dari firman Tuhan ngajarin kita untuk apa? Berubah di karakter kan. Karena tata karakter itu fondasi bagi kompetensi dan calling gitu nantinya gitu. Jadi dari karakter akan kita punya kompetensi lebih baik, connection lebih baik, calling akan lebih jelas dari karakter. Nah, dan ini harusnya harus orang yang punya hubungan erat dengan Tuhan ada pembaharuan karakter harusnya. Harus, iya. Aku Apalagi percaya kan waktu kita menaati kebenaran kan hidup kita ditransformasi ya. Makanya firman Tuhan atau kebenaran firman Tuhan adalah fondasi terbaik bagi karakter building. Begitu. Berarti kenal Tuhan dulu ya. Nah, di situ juga kita akan mulai belajar ya. Betul, karena kalau enggak mungkin ada anak muda yang menemukan bakat dan kemampuannya based on inspirasi gitu ya. Mungkin dari kecil dia ngeliat tokoh siapa terinspirasi, tapi bagaimana dia menghidupinya ya untuk dirinya sendiri kan gitu kan. Ya cuman yang penting aku sukses, aku terkenal, aku kaya dan sebagainya. Tapi kita sebagai anak muda Kristen, kita melihat karir kita kan bukan dalam perspektif diri sendiri kan. Bahwa saya diciptakan untuk apa. Jadi kalau kita mau kembali kepada firman Tuhan nih,
Kalau kita perlu ayat di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, aku rasa itu adalah original plannya Tuhan buat manusia. Bahwa Tuhan itu sebelum ciptain manusia, dia bikin plan dulu kan. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambaran rupa kita supaya mereka berkuasa dan sebagainya gitu ya. Ada plan dulu, baiklah kita. Lalu diciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Setelah diciptakan, maka Alkitab bilang di ayat 28, maka Allah memberkati mereka. Pernah mikir gak? Bagaimana Allah memberkati manusia pada waktu itu? Dikasih duit segepok gitu? Atau dikasih duit setetes nih ada Nggak duit mungkin, ya. 5M di Taman Eden gitu? Iya. Enggak kan? Apa arti memberkati? Memberikan kemampuan kan? Jadi memberkati itu wujudnya adalah Tuhan kasih kemampuan dalam diri manusia untuk mengelola bumi yang masih mentah ini gitu ibaratnya. Dan dibilang Allah memberkati manusia, lalu Allah berfirman. Setelah diberkati ada firman, apa itu? Perintah Ya, ya. beranak cucu. Iya. Itu rencananya dikasih tahu. Jadi kita sebenarnya diberkati, dikasih tools gitu ya dalam diri kita Kemampuan ya. untuk mengerjakan kehendak Tuhan kan. Yep. Jadi kehendak Allah yang tadi baiklah kita tuh diulang lagi di part terakhir itu. Jadi ternyata sebagai anak muda Kristen kita harus melihat bahwa karir saya, skill saya itu ada untuk apa? Untuk mengenapi rencana Tuhan, untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Bukan untuk diri saya sendiri, terkenal, kaya dan sebagainya. Itu cuman efek sampingnya aja, tapi tujuan awal kita bekerja dan berkarir adalah untuk mengerjakan kehendak Allah kan begitu. Oke. Ini berarti nggak berasa nih udah berapa menit. Seru banget. Jadi dari awal kita pertama ngebahas talenta dulu. Aku rasa untuk talenta harusnya clear lah. Ya. Buat teman-teman yang mungkin ngerasa sekarang bingung talentanya segala macem, bisa mulai cari mentor, banyak coba hal baru ya kok ya. Betul. Untuk menemukan akhirnya dari 20 hal baru, 10 hal baru, bagian hal-hal apa yang dia sebenarnya ternyata suka, hal-hal apa yang dia ternyata excellent. Nah, tapi setelah misalnya mulai menemukan talentanya, kita mulai masuk ke dunia kerjanya. Ya. Kita nggak bisa bohong lah. Kalau udah ngomongin kerja tuh, otak apalagi anak muda tuh cuan kok. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang, sosial media semua cari kerjaan yang uangnya cepet, nggak perlu kerja keras, nggak perlu kerja lama-lama. Makanya ya bisa kita bilang sebagai anak muda kita relate lah dengan misalnya ajakan-ajakan investasi, ajakan-ajakan untuk bisnis-bisnis yang cepet. Makanya judi online juga kencang banget. Karena anak-anak muda kalau ngomongin kerjaan tuh otak pertamanya memang uang. Kehendak Tuhan, rencana Tuhan di hidup dia itu kayaknya mereka nggak terpapar dan nggak aware sama hal itu. Seakan-akan jadi pekerjaan dengan melayani Tuhan itu dua hal yang berbeda, seakan-akan kayak gitu. Ya. Nah, Koko boleh kasih landasan gak kok? Kalau Koko boleh balik misal, tapi kalau Koko kan mungkin dari dulu udah teologi. Tapi kalau Koko boleh ngomong nih buat anak Koko nanti yang mau nyari kerja nih, nanti kalau si Adriel udah gede, apa sih hal terutama yang paling penting dulu? Ya, jadi sebagai anak muda Kristen nih, kan kita percaya bahwa kita nggak cuma agama doang yang Kristen ya. Artinya kita mengasihi Tuhan, Tuhan adalah pusat kehidupan kita, kita ada untuk Tuhan, kita hidup untuk Tuhan, kita bekerja untuk Tuhan. Kita harus kembali kepada firman Tuhan sebagai dasar kita bekerja. Yang pertama adalah kita harus melihat bahwa bekerja itu adalah hakikatnya manusia. Hakikatnya manusia. Maksudnya begini, bekerja itu bukan kutuk. Walaupun kita tahu kerja itu apa aja capek, begitu ya. Karena pernah ada orang mikir, aduh kerja capek banget nih. Kayaknya aku pengen pensiun dini aja deh. Aku pengen financial freedom supaya aku nggak usah kerja Work-life apa-apa balance, gitu ya. yeah. Pokoknya aku nggak mau supaya kalau bisa aku kaya raya sehingga aku nggak apa-ngapain. Iya. Kalau kita hidup nggak ngapa-ngapain, kita sedang menyangkal hakikatnya kita. Hakikat itu adalah gini. Kenapa kamu diciptakan? Kamu tuh punya hakikat. Ikan hakikatnya berenang itu ya kalau nggak berenang masih bukan ikan, kan gitu kan? Yep. Burung itu hakikatnya terbang jadi nggak terbang bukan burung. Manusia itu diciptakan untuk bekerja. Jadi itu sudah terjadi sebelum manusia jatuh dalam dosa. Yep, Gitu kan? benar. Jadi ketika diciptakan manusia ditaruh di Taman Eden untuk mengusahakan taman itu. Jadi satu, bekerja itu bukan kutuk, itu hakikatnya kita. Begitu. Jadi kalau anak muda mager, malas, gak mau kerja, even lu kaya, lu sedang tidak hidupin hakikat lu sebenarnya gitu kan. Dan sejak awal manusia itu bekerja gitu ya, sama Tuhan didesain untuk bisa bekerja, diberi kemampuan dan sebagainya. Itu juga caranya Tuhan untuk manusia itu bisa survive, bisa hidup. Jadi pekerjaan kita, karir kita memang adalah bagian dari berkat Tuhan, di mana Tuhan memakai kemampuan kita, pekerjaan kita untuk memelihara hidup kita.
Iya. Jadi makanya ada ayat yang bilang kalau nggak kerja jangan makan kan begitu kan. Karena memang bekerja itu adalah sarana yang Tuhan Iya. berikan untuk manusia itu bisa makan. Iya. Ya zaman dulu mungkin menabur, menanam bercocok tanam gitu ya, atau nelayan, Ada gembala jadi kambing gembala, domba, tapi iya. kerja begitu, Iya. bekerja aja. Dan bicara soal pekerjaan gitu ya, sebetulnya kita tidak perlu memisahkan pekerjaan itu rohani atau nggak rohani. Karena biasanya kita memisahkan rohani atau tidak rohani itu artinya begini, oh pekerjaan ini rohani, artinya berhubungan sama gereja, sama Iya. kebaktian, Iya. begitu ya. Jadi worship leader, oh dia pekerjaannya rohani. Iya. Pendeta, dia pekerjaannya rohani. Kalau di IT gitu, coding. Nah orang ngerasa itu nggak rohani kan, Iya. padahal pekerjaan tuh yang netral. Hmm. Tinggal kita melakukannya untuk siapa, kan begitu. Hmm. Contoh deh begini, di dalam Alkitab kita di Perjanjian Lama aja, memangnya semua orang tuh nabi dan imam. Nabi adalah, ada Yesaya, ada Yeremia, imam tuh ada Harun dan sebagainya. Tapi sebagian besar tokoh-tokoh Alkitab yang mempengaruhi kita hari ini itu bukan orang, kalau kita konversi ya, bukan gerejaan loh. Contohnya misalnya gini, Yusuf Perdana Menteri, politikus loh itu. Iya. Gitu ya. Daud presiden, itu politikus, orang pemerintahan. Iya. Terus misalnya siapa lagi? Nehemia itu kan mungkin barista atau chef. Oh iya Esther. benar-benar di kerajaan Iya, di istana di ya, istana iya. gitu ya. Esther itu supermodel loh. Bener gak sih? Dan Tuhan tuh pakai berbagai profesi itu untuk mengerjakan rencananya. Jadi ternyata rencana Tuhan, kehendak Tuhan tuh gak cuma ada di dalam gereja. Tuhan mau orang-orang itu diperlengkapi di gereja untuk diutus keluar untuk menyatakan Kristus melalui pekerjaannya. Jadi setiap pekerjaan rohani nggak? Rohani ketika kita melakukannya untuk Tuhan dengan kekuatan daripada Tuhan dan kita tahu ada Tuhan di situ, begitu. Justru orang pelayanan di gereja nih nggak ngandelin Tuhan dan tidak memuliakan Tuhan, ya jadi nggak rohani dong sebenarnya kan? benar. Jadi sebenarnya rohani nggak rohani itu bukan karena itu. Jadi aku rasa kita memang harus melihat juga pekerjaan itu tadi sebagai sarana Tuhan memberkati kita, mencukupkan kebutuhan kita, dan Tuhan mau kita tuh mengelola bumi. Bumi itu diciptakan sama Tuhan itu sungguh amat baik gitu ya. Tapi dalam kondisi yang masih bisa dikelola kan, begitu. Makanya dulu mungkin belum ada gedung, belum ada teknologi, manusia masih primitif zaman awal-awal. Tapi dengan manusia tuh menggunakan kemampuannya, bayangkan. Manusia bisa nyiptain gedung, bisa nyiptain iPad, bisa nyiptain komputer. Itu kan berarti kemampuan itu diberikan sama Tuhan dan itu dikeluarkan untuk apa? Dalam upaya mengembangkan kehidupan manusia sehingga bumi ini jadi jadi lebih baik, teknologi untuk membantu manusia. Dan aku percaya salah satu inti dari bekerja atau pekerjaan, apapun jenis pekerjaannya, adalah memberi solusi buat orang, buat sebuah problem lah begitu. Montir, ya memberi solusi buat ini yang mobil yang rusak. Misalnya orang jualan makanan gitu ya, atau apapun bentuk frozen food atau makanan apa, dia memberi solusi buat orang yang lapar, yang nggak sempat masak. Ada orang yang kerja jadi guru les gitu ya, guru les pelajaran. Dia memberi solusi buat orang tua yang mungkin nggak sempat ngajarin anaknya gitu. Atau dia adalah ojek online. Dia memberi solusi buat orang yang perlu ngantar barang dan sebagainya. Jadi semua jenis pekerjaan itu memberikan solusi. Makanya anak-anak muda dengan kemampuanmu, solusi apa yang mau kamu tawarkan? Jangan ribet sama soal sekedar saya mau digaji sekian. Dengan kemampuanmu kamu bisa kasih solusi apa? Gitu. Karena solusi itu nanti menentukan orang akan bayar kamu berapa. Betul. Kan begitu. Semakin besar masalah yang kita selesaikan, Iya. paycheck kita Semakin jarang masalah itu orang bisa selesaikan, kamu akan bayar mahal. Contoh di sebuah perusahaan, katakan di sebuah bank gitu ya. Iya. Yang paling berkeringat siapa sih? Yang paling capek kerjanya? Yang di bawah kan? Iya. Office boy-nya gitu ya. Iya, benar. Satpamnya gitu, yang beli gorengan, fotokopi begitu. Yang kerjanya paling santai itu di atas. Tapi kenapa CEO-nya, direkturnya itu bayarnya lebih mahal? Karena dia bisa buat keputusan yang nggak bisa dilakukan oleh sembarang orang di levelnya. Ini orang level atas, cuman angkat telepon sebentar, ngobrol 30 menit, bisa uang MM-an bisa masuk gitu. Itu yang nggak mungkin dilakukan orang di level-level bawah kan begitu. Ya orang lain nggak mungkin lakukan. Makanya kita perlu ngebangun kompetensi kita, skill itu sampai segitunya gitu ya, untuk memberi solusi buat problem-problem yang ada. Dan tentunya bukan hanya untuk kemuliaan kita bilang, saya hebat tuh bisa lakukan apa yang orang nggak bisa lakukan. Justru itu adalah kesempatan untuk kita bersaksi tentang Tuhan dan menyatakan Tuhan buat generasi kita ya gitu dengan kemampuan tersebut gitu. Menarik. Gimana, Vin? Berarti pemikirannya yang tadinya pekerjaan itu mungkin jadi beban, tapi malah kita sebenarnya melatih untuk kita nyelesain solusi yang kita akan pelajari ke depannya ya kok. Iya.
harus gitu ya. Iya, dengan gitu juga jadi nggak gampang burn out juga ya harusnya. Justru tiap hari kerja tuh ada rasa syukur dan happy dalam ngejalaninnya sih harusnya. Iya, kalau kita melihat bekerja sebagai bentuk pelayanan kan harusnya kita Iya. excited ya dengan pekerjaan kita ya. Iya. Kalau misalnya aku mau nanya kok, karena ini banyak anak-anak di remaja pemuda yang nitip lah. Kalau mereka bingung nentuin jurusannya apa, sebentar lagi udah lulus, mau nentuin mereka kerjanya apply kemana segala macam. Kalau Koko di posisi mereka, hal-hal terpenting dalam mengambil keputusan-keputusan itu tuh apa sih kok? Yang paling penting adalah seberapa kuat intention kamu untuk menemukan itu. Intention itu penting. Intention itu apa sih? Kesungguhan hati gitu kali ya. Iya. Jadi orang tuh kalau jalan ketemu halangan terus ya udah, dia nggak punya intention, emang nggak niat. Kalau kita ada halangan, kita mikir gimana caranya. Pokoknya gue harus temukan ini dan sebagainya. Nah, intention itu modal gitu ya. Iya. Karena di era kemajuan teknologi yang sekarang ini nih, ada banyak sarana loh untuk orang itu dibantu menemukan, kalau ngomongin talenta ya, talenta dan bakatnya tuh ada loh. Bahkan tes psikologi itu juga ada, banyak konsultan yang tidak berhubungan sama rohani ya gitu ya. Tes bakat itu tuh tersedia banget begitu. Cuman kadang-kadang kitanya yang nggak punya intention tadi, cuman kayak bener sih. nggak ada yang nawarin gua kerjaan, ya udah, ya gitu kan. Udah nanya sama temennya papa, belum dihubungin, ya udah. Terus komennya apa? Tahun 2026 ekonomi sulit, susah kok cari kerja begitu. Aku tuh sering banget, bener Itu gak? banyak banget, Bener itu gak? banyak banget deh. Terus berkali-kali. Nah aku tuh sebenarnya bukan ingin meremehkan bahwa memang ada kondisi-kondisi di mana Iya. nyari kerja itu sulit. Emang betul. Betul. Tapi coba kita pikir dengan logika. Sesulit-sulitnya 2026, perusahaan Indonesia dari yang gede sampai kecil-kecil ya, dari berbagai bidang, pasti butuh karyawan. Pasti butuh orang kan begitu. Pasti nyari kan gitu. Sesusah-susahnya Indonesia. Tapi masalahnya perusahaan itu ketika butuh orang, match gak sama kemampuanmu. Nah, that's the problem. Kadang-kadang orang cuma ngandelin gelar, gue lulusan ini. Ya kalau cuma gelar mah semua lulusan banyak Ada, gitu iya. ya. Kamu punya kemampuan apa yang unggul, yang lebih? Yang bisa kita tawarin. ke Iya, perusahaan. kemampuan, attitude, gitu-gitu kan. Yang intinya membuat orang tuh tertarik sama kamu gitu. Karena kita lihat kalau ada orang tuh memang unggul di perusahaan tuh, biasa kok ada orang tuh yang bisa sampai ngebajak orang lain gitu ya. Sampai gini, boleh nggak lu keluar dari perusahaan lu pindah ke perusahaan gue, Gaji. gue bayar 2 kali lipat, gitu-gitu kan. Bener. Ya, kenapa? Dia bayar apa sih? Ya kemampuannya, skillnya dan sebagainya gitu. Ya, satu set lah dengan attitude dan mungkin etos kerja dia dan sebagainya begitu. Nah kalau nggak punya kayak begituan, kita nggak punya kemampuan dan sebagainya, nggak punya solusi, terus nggak punya koneksi, jadi nggak bangun hubungan, enggak, karakter nggak ada, kemampuan biasa aja. Ya jelas kita akan bilang 2026 susah nyari kerja gitu kan, akan berhenti di situ terus gitu. Padahal tiap lowongan kerja tuh ada di mana-mana. Ya orang yang berkompetisi, bersaing. Makanya kita diminta juga untuk mengejar keunggulan kan gitu. Makanya Daud ketika dia muncul, nggak ada yang kayak dia nih, kan gitu kan. Kata Esther muncul, mereka berkompetisi loh dengan orang-orang. Ini orang sampai terpilih gitu. Yusuf berkompetisi ketika ada pesan Tuhan tentang kelaparan di Mesir, yang dipilih apa? Firaun bilang nggak ada orang yang kayak gini kok di bangsa kita. Kenapa nggak dia aja yang dipilih? Itu kan berarti, nah kita tuh nggak membangun diri kita sehingga waktu orang mau pilih nggak kepikiran milih kita gitu. Karena kita nggak ngembangin kemampuan gitu. Makanya anak-anak muda sih jangan buang-buang waktu ya, dan jangan terus nyalain keadaan. Karena kalau nungguin, ini krisis, ya mau sampai kapan kita nyalain krisis? Mau sampai kapan kita nyalain pemerintah, kondisi ekonomi dan sebagainya? Toh se-covid-covidnya bangsa kita berapa tahun yang lalu ya. Orang butuh, maksudnya ada banyak kesempatan kok ternyata. Orang bisa make money gitu. Cuman yang menghambat apa? Pola pikirnya tertutup aja kan. Ada mental block yang membuat kita nggak bisa melihat peluang. Orang akhirnya bisa mulai usaha masker misalnya begitu kan. Hand sanitizer bikin sendiri. Intinya ya jangan punya pola pikir yang tertutup. Karena kita punya Allah yang besar yang bisa nuntun kita loh. Allah yang super kreatif yang nuntun kita gitu. Nah jadi mental kita yang kadang-kadang perlu dibenahi. Mental bersungut-sungut di padang gurun itu tuh kalau bahasa Israel ya. Cuman menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan, menyalahkan pemerintah, menyalahkan orang tua dan sebagainya. Gimana Vin?
Ada pertanyaan Vin? Wah, setuju. Kalau yang aku pelajarin dari kau yang bilang tadi ya, berarti waktu di saat kita masih muda, waktu itu sangat penting ya kok. Betul. Iya. Jadi kayak meskipun gelar kita ini kita jangan berharap gitu. Kita kalau bisa belajarin hal lain ya kita berarti pelajarin hal lain gitu kan. Iya, Dengan waktu kita yang ada. karena ternyata manusia tuh kan kaya ya kemampuannya. Kita pikir skill saya paling misalnya melukis, saya jago menggambar. Loh selain menggambar tuh manusia kaya loh. Kadang-kadang kita nggak pernah tahu bahwa kita bisa punya skill-skill tuh nggak cuma satu. Iya benar. Kita pernah di Indonesia tuh pernah ada, kalau teman-teman mungkin tahu gitu ya, ada penyanyi yang dia jago nyanyi, tapi dia juga seorang dokter yang handal, dan dia seorang fotografer. Bayang nggak? 3 kemampuan itu jadi satu dalam dirinya dia, gitu ya. Atau namanya dokter Tompi kan begitu kan, penyanyi. Itu kan dia dokter juga, dia penyanyi juga, dan dia fotografer juga begitu. Jadi orang harus belajar bahwa kita bisa punya beberapa profesi, kemampuan, skill yang kita bisa kembangkan karena hidup kita tuh nggak gini-gini doang. Gitu. Ya hidup jadi susah kalau kemampuan kita cuman gini doang. Apalagi tadi cuman ngandelin gelar lagi gitu. Cuman bukan berarti gelar nggak penting, tapi lebih daripada itu manusia bisa belajar terus loh untuk mengembangkan kemampuannya untuk membangun skill-skillnya. Apalagi di era disruption, kita bilangnya gitu ya. Era sekarang ini muncul jenis-jenis pekerjaan yang atau jabatan yang kita dulu nggak pernah ada kayak 5 tahun 10 tahun lalu gitu. Berarti kan butuh skill-skill yang contoh zaman dulu mana ada sih yang namanya social media marketing. Iya, Gitu ya. benar. Content creator dulu kan 10 tahun lalu nggak ada kayaknya begitu ya. Baru beberapa waktu terakhir ini muncul gitu. Zaman aku remaja, zaman aku lulus kuliah nggak ada tuh yang namanya profesi content creator gitu, kamu digaji sebagai content creator. Sekarang kan ada. Nah, itu kan skill profesi baru yang muncul karena kebutuhan dan kita bisa terus mengembangkan kemampuannya kan begitu. Iya. Yang sebenarnya justru anak muda harusnya lebih menguasai lah Iya, betul. gitu. Aku pengen nanya sih kok. Kan kalau kita lihat banyak sekarang anak-anak muda tuh terjebak sama dunia sosial ya kok. Dimana ini konteksnya itu nggunain waktunya dia. Iya. Jadi kayak kita sering bahkan aku sendiri sering scrolling TikTok, Instagram, kadang itu berlarut-larut gitu loh. Nah, gimana sih biar anak-anak muda ini tahu gitu loh bahwa waktunya itu sebenarnya sayang kalau dipakai untuk scrolling doang gitu loh. Mungkin mindset apa gitu. Biasanya gini, Tuhan tuh adil. Tuhan tuh memberikan semua orang termasuk anak-anak muda itu waktu yang sama 24 jam. Gitu kan? Dikasih sama 24 jam. Yang membedakan apa sih? Kenapa orang dapat 24 jam hasilnya beda? Yang ini bisa lebih maksimal, yang ini bisa lebih sukses dan sebagainya. Kan cara nggunainnya, cara mengelolanya ya gitu ya. Dan aku selalu bilang kalau kita pernah mendengar istilah time management. Apa sih artinya? Ya orang bilang kan mengatur waktu. Betul sih, tapi artinya mengatur waktu tuh sebenarnya kita harus ngerti begini. Sebetulnya waktu itu nggak bisa diatur. Coba lihat jam. Dia detik jalan terus nggak nunggu kita. Kita nggak bisa stop, nggak bisa gitu. Yang bisa kita atur apa? Jadwal kita, diri kita kan begitu kan. Supaya dengan 24 jam itu waktu kita tuh bisa efektif. Maksimal efektif ya. Bukan berarti anak muda nggak boleh nonton drama Korea atau scroll TikTok atau tidur siang main basket, main paddle dan sebagainya. Cuman anak muda itu harus punya planning kan berarti kan untuk menggunakan yang kita bilang pergunakan waktu yang ada karena hari ini adalah jahat begitu. Nah, itu kan konteksnya Efesus 5 ya ayat 15-17 itu kan tentang menjadi anak-anak terang. Jadi hidup kita nggak bisa jadi terang nih, nggak bisa jadi pemimpin, nggak bisa jadi teladan kalau nggak mempergunakan waktu dengan baik ternyata kan karena hari ini adalah jahat. Menggunakan waktu itu berarti kita harus punya skala prioritas. Dari aktivitas saya, mana sih yang prioritas? Hubungan sama Tuhan, prioritas. Menjaga kesehatan, belajar hal baru. Nah, kalau kita nggak punya prioritas yang benar, ya nggak heran hidup kita pada kekhawatiran. Yang kita prioritasin adalah ya main game, nonton, mager gitu. Akhirnya waktu kita habis banyak buat hal-hal yang nggak bawa kemajuan. Sedangkan ada orang lain yang lebih pakai waktunya dengan baik di umur yang sama. Ketinggalan lah kita gitu dengan orang-orang tersebut. Jadi harus diatur prioritas saya apa begitu. Oke, di tahun ini saya ingin ngembangin apa sih dalam diri saya. Oh, saya mau belajar ini. Oke, mau invest nggak secara uang gitu ya. Saya mau sekolah lagi, saya mau belajar ikut pelatihan, kelas training gitu ya dan sebagainya. Itu kan investasi. Dia gunain waktu, tenaga, uang dan sebagainya. Nah, kalau kita nggak punya prioritas, uang kita larinya kemana kita nggak tahu. Waktu kita habis buat apa nggak tahu. Tahu-tahu tambah tua aja gitu ya. Kok
udah nambah 2 tahun lagi 3 tahun lagi dari kemarin, tapi kok nggak mencapai apa-apa. Ya temennya udah maju, ya kenapa? Karena dia menggunakan waktu dengan baik begitu. Nah itu yang kita nggak boleh sembarangan dengan waktu kita, karena waktu nggak bakal nunggu kita gitu. Aku maunya praktikal ya kok. Buat Ya. aku ini menarik. Karena tadi kan kita sempat ngobrol dan ternyata kepribadiannya Ko Ferry secara DISC itu intim stabil. Iya. Intim stabil itu kan sebenarnya pertama orang intim itu sukanya yang penting seru, menyenangkan. Jadi Iya. bergurau, ketemu teman itu nggak ada habisnya bisa. Kedua orang stabil tuh sebenarnya suka kenyamanan dan repetisi gitu. Jadi sebenarnya kurang agak perlu dipush untuk ngelakuin hal yang di luar comfort zone dia, untuk punya goal gitu. Koko sebagai orang yang misalnya sebenarnya kecenderungan untuk kayak gitu ya tinggi, untuk bisa disiplin, time managementnya bagus, itu tuh gimana kok akhirnya? Iya betul. Saya kalau personality-nya memang cenderung intim stabil, dan itu kalau saya pakai bahasa sendiri ya, orang santai. Iya, benar, orang benar. santai Benar, gitu ya. Jadi santai. orang yang people oriented gitu ya. Bukan task oriented banget Iya sebenarnya. gitu ya. Beda sama yang dominan cermat gitu-gitu Betul. kan. Nah, hal yang mengubah saya adalah ketika saya menemukan tujuan Tuhan dalam hidup saya. Mau nggak mau kan, kalau kita menemukan tujuan dan tujuan itu menggugah kita gitu ya, wah itu kayak itu yang menjadi dorongan dari dalam begitu. Jadi tujuan itu penting. Yang kedua adalah kehadiran mentor-mentor di sekitar saya gitu, yang Tuhan izinkan hadir, dan saya juga bersedia tunduk, submit, mau di mentor, dan kebanyakan dari mereka dominan dong. Iya. Hal yang saya nggak suka gitu ya. Saya bertemu, seandainya mungkin mentor saya sesantai saya, mungkin saya akan ngerasa so friendly gitu ya. Nyaman nih, Enggak nyaman, gitu ya, ditargetin, dipush, didorong. Tapi ternyata itu untuk kebaikan saya. Dan ketika saya mulai akhirnya menghayati panggilan tersebut dan mengalami sentuhan-sentuhan mentoring yang ada, ketika progres itu terjadi gitu ya, pertumbuhan itu terjadi, wow, ternyata menyenangkan ya bertumbuh. Iya, itu ya, progres itu menyenangkan ya. Happy, Justru bangga sama iya. diri sendiri ya, benar. Orang kan suka berpikir begini, sering dengar gak sih kita kalimat self love. Yep. Aku harus mencintai diriku, jadi kalau aku ini capek, aku gak pengen kerjain, udah aku gak mau lakuin. Ya gitu kan. Ya udah. Jadi ada anak-anak muda yang mengartikan self love jadinya hidup seenaknya. Gue cuma ingin lakuin apa yang gue mau lakuin aja begitu. Bukan self love, self centered deh Ya. jadinya. Coba pikirnya pakai logika. Kalau ada bos punya karyawan kayak begini, dia cuma mau ngerjain apa yang dia mau kerjain. Mau nggak di bos itu mempertahankan dia, mempekerjakan dia, gaji dia? Ya nggak mau dong gitu. Yeah. Nah ternyata apa yang disebut sebagai self love bukan self love, ternyata malah menjadi hijacknya self sabotage gitu ya. Dia menjadi self sabotage, mensabotase potensi dirinya. Karena self love itu bukan sekedar mencintai diri dengan membabi buta gitu ya. Tapi self love itu kan adalah sebuah sikap kita untuk mengupayakan apa yang membawa kebaikan buat diri kita, baik jangka sekarang atau jangka panjang. Santai, malas-malasan, cuman mau kerjakan apa yang saya suka, mungkin menurut kita happy sekarang, tapi itu nggak membawa kebaikan buat kita loh di masa depan. Iya. Itu membuat kita tertinggal, itu membuat kita nggak berkembang. Orang aja kalau mau jadi juara dunia latihannya harus sampai perih-perih gitu kan. Yeah. Kalau kita mau santai ya nggak jadi apa-apa. Jadi konsep self love yang salah ini juga membelenggu banyak anak muda yang akhirnya dia nggak jadi generasi yang excellent, generasi yang unggul. Sedangkan makin kesini skill itu dibutuhkan karena kita bersaing sama robot. Orang keluar duit banyak, perusahaan beli robot, nggak pakai cuti tuh robot, nggak dikit-dikit minta izin keluarga sakit tuh robot. Kerjanya nggak pakai bayar lembur tuh robot gitu ya. Tapi kan bisa rusak. Lo tinggal bayar maintenance atau bayar robot yang lebih canggih aja supaya kemungkinan rusaknya lebih kecil lah begitu kan. Ya, jadi akhirnya nggak heran manusia ya bisa digantikan oleh robot di masa depan kan, katanya begitu kan. Tapi ya dengan kita berani ngembangin diri, kita harus bisa bilang bahwa saya ingin jadi orang yang tidak bisa tergantikan even sama robot begitu. Kalau untuk orang-orang kok yang ngerasa apa ya, mungkin ngerasa banyak jalan ketutup gitu loh. Kayak ini salah satu, kalau ngobrol sama ibu saya juga, dulu kan dia kantoran ya sebelum akhirnya dia bisnis. Yang dia sih beneran ngerasa banyak jalan yang tertutup aja sih. Yang akhirnya baru
beberapa lama kemudian dia akhirnya tahu sebenarnya panggilan dia bukan berkarir di kantor gitu. Nah cuman kalau untuk anak-anak muda yang misalnya banyak jalan yang nggak terbuka gitu, bingung antara apakah jadi coba hal baru ataukah tapi satu sisi juga dia ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dibayar, yang jadinya nggak segampang itu untuk pindah-pindah pekerjaan. Gimana ya kok ya praktikalnya gitu kalau dalam dunia pekerjaan itu? Yang pertama soal pintu tertutup dulu ya gitu ya. Soal pintu tertutup adalah begini, kita bisa loh mencari tahu kenapa itu pintu tertutup sebenarnya begitu ya. Ya even ada bantuan coach ataupun konselor gitu untuk cari tahu. Biasanya ketahuan gitu kenapa pintu tertutup itu ada. Ada yang pintu tertutup karena attitude-nya gak baik selama ini. Ada kan gitu kan, karena dia punya sikap gak baik. Orang gak suka kerja sama dia dari zaman sekolah, dari zaman kuliah, gak disiplin, seenaknya, suka nyelek-nyelekin tempat dia kerja. Jadi ketika masuk dunia kerja, orang udah jangan rekrut dia lah. Bad attitude nanti malah rugiin. Mungkin temennya ada yang lagi bikin startup, jangan ajak aja. Kenapa? Ya pintu tertutup kenapa? Karena attitude dia begitu. Ada yang karena itu. Ada tertutup karena kemampuan dia memang segitu aja. Ya pintu tertutup lah, orang mungkin nyari kemampuan yang sesuai dengan kebutuhannya. Ada yang pintu tertutup karena dia nggak suka bangun hubungan, nggak pernah berteman sama orang lain, cuman circle-nya segitu-segitu doang. Akhirnya ya lowongan-lowongan yang ada tempat lain nggak nyampe ke telinga dia kan begitu. Jadi pintu tertutup itu bisa macam-macam. Bisa cari tahu. Asal dia mau jujur dan mungkin ada bantuan mentor atau coach yang ngajak discuss ngobrol dan cari tahu apa sih ini anak kenapa pintu tertutup terus. Karena buat orang lain ada yang pintunya kebuka terus banyak gitu kan. Ada orang tertentu yang pintunya kebuka terus, itu bukan hoki kan gitu. Ya mau dibilang hoki atau apa. Yang nyari kerja dia malah ditawarin kerjaan terus. Iya, kita harus cari tahu apa yang harus saya pelajari dari orang ini sehingga kok peluang datang terus ke orang ini. Oh, sikapnya dia, oh disiplinnya dia, oh dia jadi orang yang menyenangkan. Oh dia kalau komunikasi tuh asertif, nggak main agresif nyerang ataupun diem atau resign gitu. Ya gitu-gitu kan perlu tahu begitu. Jadi itu yang soal pintu tertutup tuh itu. Kedua adalah begini, anak-anak muda kalau kamu belum nemu pintunya, kerjain dulu apa yang di depan matamu. Apapun itu gitu ya, kerjain dulu. Jadi jangan kalau nunggu yang ideal, kadang-kadang yang ideal itu kan journey. Sebuah journey yang mungkin jangan-jangan 2 tahun lagi kamu baru nemuin syukur-syukur begitu ya. Tapi dengan apa yang ada kerjain dulu. Kan apalagi lu kuliah, make money lah gitu dengan belajar. Mungkin kamu jaga pameran di mall cuman dibayar berdiri seharian 300.000, 500.000, malu lagi ketemu temen. Lah ngapain kamu lulus kuliah? Tapi kerjain dulu aja. Nah anak muda suka bilang aku nggak passion nggak, gitu kan? Kita suka sembunyi di balik passion. Teman-teman, aku tuh sering kali ingin ngelurusin soal passion ini karena suka ada anak-anak muda yang nggak mau nekunin sesuatu, nggak mau nyoba sesuatu karena dengan alasan nggak passion. Passion itu apa sih? Kan gairah, ya nggak sih? Gairah gitu, semangat, potensi itu adalah kemampuan diri kita. Jadi passion itu adalah energinya gitu, semangatnya. Nah ibarat di mobil, passion itu ibarat bensin yang beri dorongan buat mobil itu jalan. Nah di mobil yang nentuin arah mobil itu bergerak ke kiri, kanan, utara, timur, selatan itu bensin atau setir sebenarnya? Setir kan? Begitu. Nah banyak orang tuh ingin hidupnya didorong oleh diarahkan oleh passion. Passion tuh alat dorong kayak bensin. Dia bukan nentuin arah. Jadi kalau dia nunggu passion nih, nggak passion, aku nggak mau lakuin. Ya sampai kapanpun kita nggak lakuin apa-apa dong akhirnya gitu kan. Jadi kalau bicara soal do what you love, lakukan apa yang kamu cintai, balik aja, love what you do. Even kamu sebenarnya nggak suka, belajar aja mencintai apa yang kamu lakukan. Musa hari itu kan ketika disuruh Tuhan banyak excuse-nya. Tuhan aku gak pandai bicara. Tuhan suruh orang lain aja. Berkali-kali, bener kan? Tapi ternyata waktu dia kecemplung gitu ya, jalanin. Dia jadi pemimpin yang sangat dikenang oleh bangsa Israel loh, gitu ya. Leadershipnya dia, ternyata dia bisa gitu. Cuma penjara mental dia aja tadi yang menghalangi dia begitu. Walaupun yang nyampe ke tanah kan si Yosua ya. Iya, tapi kalau kita lihat bangsa Israel lebih mengenang Musa kan. Bener ya. Kayak Musa tuh kayak di hatinya sampai mungkin alasan Tuhan membuat mayatnya Musa gak ditemukan, mungkin takut disembah kali itu mayatnya gitu kali ya. Sama segitunya gitu. Jadi anak-anak muda yuk kerjakan dulu apa yang ada dalam hidupmu. Mobil itu kadang-kadang kalau mau misalnya kita tersesat, terus kita berhenti, kemana ya? Kita harus gerakin dulu mobilnya.
ya mungkin salah, U-turn dan sebagainya, tapi dengan kita diem aja, doing nothing, ya kita nggak akan makin menemukan. Mungkin apa yang kita jalani dengan ngambil kerjaan tertentu belum tentu bener atau belum tentu langsung ke yang ideal, tapi itu kan bisa dipakai menjadi tempat persinggahan. Alkitab kan bilang gitu kan, maka umat Tuhan itu dibawa dari tempat persinggahan yang satu ke tempat persinggahan yang lain. Ya nggak apa-apa, kita aja kalau mau ke Bandung atau kita mau ke mana sih, kalau ada MRT, LRT gitu ya, kan pasti stationnya yang kita tuju di sini, kita ngelewatin station yang lain kan. Nah kadang-kadang hidup itu kayak begitu. Jadi it's okay kalau kita belum nyampe yang ideal, tapi gerakin dulu hidupmu, majuin dulu hidupmu begitu. Yang penting jangan sampai gampang nyerah dan pindah karena nggak nyaman. Iya. Dengan hal-hal yang sebenarnya masih bisa diusahain gitu ya. Betul. Jangan gampang nyerah ya, Jangan begitu gampang ya. Tadi Koko bahas kan soal make money dulu kok ya. Nah, ini kalau kita ngebahas dari sisi Alkitab, berarti kan memang sebenarnya nggak ada masalah sama sekali untuk kita sebagai anak muda itu pengen make money, pengen punya kehidupan yang lebih baik, pengen punya finansial yang lebih baik, pengen punya tabungan yang lebih banyak gitu. Sebenarnya kan nggak ada masalah sama sekali dengan itu ya. Yang jadi masalah kan kalau itu jadi tujuan gitu. Kalau uang jadi satu-satunya tujuan untuk kerja, tujuan kita ngapa-ngapain tuh pokoknya fokusnya uang. Gimana kok ya? Untuk bisa memaksimalkan diri, kita bisa make money, tapi itu nggak sampai jadi tujuan gitu. Karena jujur aku dalam melakukannya agak sulit kok. Aku orang yang fokus kerja, tapi di tengah-tengah kerja itu bisa lama-lama isi kepala tuh make money sampai akhirnya lupa tujuan awal gitu. Memang Tuhan sudah mendesain manusia itu untuk be fruitful and multiply gitu ya. Artinya itu kan desain awal manusia. Kalau dalam bahasa Indonesia beranak cucu dan bertambah banyak. Kayaknya suruh punya anak gitu ya. Tapi be fruitful itu kan lebih daripada itu, lebih kaya gitu. Berbuah, menghasilkan buah, menghasilkan hasil. Jadi kalau hidup kita menghasilkan hasil dan salah satu bentuk hasilnya adalah uang, ternyata memang Tuhan sudah mendesain di dalam diri kita tuh kemampuan untuk itu. Hasrat untuk itu, walaupun gitu ya, tadi soal tujuan tadi, memang kita makanya harus menangkap dulu hati Tuhan dan tujuan Tuhan atas hidup kita, sehingga kita akan menemukan bahwa uang atau segala bentuk berkat lainnya adalah sarana atau alat untuk mencapai tujuan, bukan tujuan tersebut, begitu kan? Nah, kenapa sih orang kepengen uang, kan begitu kan? Kenapa orang anak muda boleh nggak punya uang, boleh nggak ingin ngasilin uang, boleh dan harus. Kalau kamu nggak make money, gimana kamu hidup, gimana kamu bertanggung jawab? Kita lihat intinya di Alkitab tuh nggak anti kok dengan uang, dengan kekayaan yang Tuhan anti itu adalah Tuhan tuh nggak anti berkat. Tuhan tuh anti sama keserakahan, kan begitu kan? The problem adalah keserakahan kita yang nggak pernah cukup dengan berkat yang ada, kan begitu kan? Tapi kalau kita bisa menemukan tujuan Tuhan, justru money itu adalah alat yang bagus banget. Bahkan mungkin kalau pakai bahasa karismatiknya, uang itu bisa jadi senjata peperangan rohani kita untuk memenangkan jiwa, untuk menolong banyak orang, memberkati banyak orang. Setuju. Yang penting kita ngerti posisi uang ini gitu ya di hadapan Tuhan. Makanya kita harus ngerti tadi, Allah itu memberkati manusia dalam ayat Kejadian 1:28. Lalu Allah berfirman. Jadi di balik setiap berkat harus ada firman. Ini untuk apa Tuhan? Kan begitu kan? Nah, kalau kita nggak punya tujuan, ya kita akan pakai uang itu untuk tujuan pribadi kita. Uang tuh apa sih? Kalau tanya secara definisi, ya saya pernah bikin definisi ternyata zaman dulu ya. Uang adalah wujud dari nilai. Wujud kan namanya kita pengen tahu ya nilai iPhone tuh berapa nih, yang ini sama ini lebih bagus mana, kan wujudnya salah satunya dari harganya kan begitu. Kalau ada harga kita susah juga nentuin. Jadi mana uang itu adalah wujud bagus. dari nilai gitu kan, yang dihasilkan oleh kerja. Ya kecuali angpau Imlek dan hadiah ulang tahun gitu ya. Basically harus kerja. Juga lah kok, kita kan effort itu. Jadi ya effort juga ya, nahan malu, wujud dari nilai yang dihasilkan oleh kerja yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan, alat perubahan dan kendali. Jadi uang itu sebenarnya alat untuk mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita, alat untuk mengendalikan segala sesuatu, dan alat untuk membuat perubahan. Orang mau pengen lebih cantik perlu uang, kan gitu kan. Orang ingin ngembangin bisnis lebih pengen perubahan lebih besar di perusahaannya perlu uang, kan begitu. Perubahan iya, kendali iya gitu.
Nah manusia itu secara hasrat, manusia itu punya hasrat akan kendali dalam dirinya. Itu sudah didesain sebelum manusia jatuh dalam dosa, dan setelah jatuh dalam dosa pun masih ada kan begitu. Makanya ketika manusia diciptakan sama Tuhan, Tuhan bilang supaya mereka berkuasa. Supaya mereka berkuasa. Kata supaya itu artinya tujuan, purpose. Kata berkuasa itu artinya control atau kendali atau power begitu. Yep. Jadi dalam diri manusia dengan kalimat supaya mereka berkuasa, itu dalam diri setiap kita tuh ada dua hasrat itu loh. Hasrat akan tujuan dan hasrat akan kendali sebenarnya. Hasrat itu nggak hilang waktu kita jatuh dalam dosa, hanya saja perlu diperbarui waktu kita kenal Kristus kan. Nah kenapa orang itu ngejar uang pada umumnya? Karena uang itu alat kendali kan. Iya benar. Kalau Alat kontrol. iya, kita paling frustasi kalau kita pergi ke tempat shopping dan ada diskon, duitnya nggak ada gitu kan. Murah-murah tapi nggak bisa beli juga begitu ya. Aku pengen makan itu, uangnya nggak ada. Itu kan kita frustasi kita Pak. Karena uang itu alat kendali. Artinya kalau saya punya uang banyak, saya merasa bisa mengendalikan Apa aja? apapun yang saya mau, saya bisa tunjuk begitu. Saya bisa beli, saya bisa terbang kemanapun hari ini. Teman saya mau ajak saya liburan ke luar negeri, saya bisa berangkat dan sebagainya. Nah kenapa orang ingin uang? Ya karena ingin kendali kan. Makanya ketika kita mengenal Kristus, kita hidup di bawah kendali. Di bawah kendali Kristus gitu kan. Hidup dipimpin Roh Kudus kan udah core teologinya Paulus kan. Makanya kita harus itu. Makanya ketika hidup kita di bawah kendali Kristus, saat itulah kita tahu hidup kita tuh adalah alat di tangannya. Nah ketika kita punya uang, kita gak ngerasa itu sebagai kendali yang kita mau paksakan. Kita tahu ini juga adalah alat untuk mencapai tujuan-tujuan Allah. Makanya paling penting anak-anak muda adalah nangkap dulu tujuan Tuhan apa dalam hidupmu, kehendak Allah apa dalam hidupmu. Sisanya mau itu bakat, mau itu uang, mau itu apapun, itu adalah sarana untuk kamu mencapai itu semua, menggenapi rencana Allah. Sisanya alat ya. Iya. Gak berasa nih kok. Kita udah sejam berarti kita ya ngobrol ya. Vin, Iya, ya. gimana Vin? Ada pertanyaan terakhir boleh Vin? Atau ada kalimat penutup juga boleh? Nggak ada sih. Beneran? Malah pengen ngobrol lebih setelah ini. Setelah ini ya. Harus pada komen yang di bawah nih supaya Pastor Ferry juga semangat. Kita bikin banyak episode lagi nanti. Masih banyak lah yang mau diobrolin soalnya. Mungkin yes. aku special request, boleh kok kasih satu kalimat penutup. Mungkin untuk merangkum ini semua. Jadi sebenarnya sukses di pekerjaan yang Tuhan mau kita mengerti dan lakukan itu apa? Kalau kita sebagai orang Kristen, kita sering bilang bahwa aku ingin seperti Yesus, ya, aku ingin seperti Kristus. Maka harusnya definisi suksesnya kita juga definisinya Yesus ya. Gitu ya. Yesus tuh apa sih keberhasilan dia waktu dia ada di bumi ini? Menurut banyak orang, gimana pandangan orang tuh tentang Yesus yang hidup selama 33,5 tahun di bumi ini? Yang berkarya dan di ujungnya mati muda nih, disalib gitu ya, telanjang, mati dipermalukan untuk dosa yang bukan dosanya dia. Mungkin buat banyak orang mati konyol, gak sukses gitu. Tapi kan kalau buat kita orang percaya, Yesus pribadi yang berhasil dong. Yep. Lo apa gitu patokan keberhasilan Yesus? Simple. Yesus dikatakan berhasil bukan karena dia kaya raya, bukan karena dia terkenal, tapi karena dia hidup mengenapi rencana Bapa, kehendak Bapa. Jadi suksesnya orang Kristen harusnya sama, bukan cuma waktu kita kaya dan terkenal, tapi tanya aja sama dari diri kita ya, waktu saya ngejalanin karir saya yang sekarang, ngebangun bisnis saya yang sekarang, apakah rencana Bapa itu tergenapi melalui hidup saya? Karena Yesus itu loh, dia keberhasilannya adalah waktu dia hidup mengenapi seluruh rencana Bapa. Yes. Nah itu harus jadi nilai dalam kehidupan kita. Dan saya waktu tiap doain anak saya laki-laki, tiap malam kalau doain dia, saya cuma bilang, Tuhan jadikan dia pemimpin buat generasi ini. Dan saya berdoa supaya dia hidup mengenapi rencana Allah. Saya gak pusing dia satu kali mau pilih jalan hidup seperti apa gitu ya, karirnya begitu. Tapi saya cuma kepengen dia hidup mengenapi rencana Bapa, karena itu adalah definisi suksesnya Yesus gitu. Amin. Thank you banget Pastor Ferry. Sama-sama. Thank you banget. Yo, Devin, Senang thank banget you. bisa ngobrol, terberkati dan belajar banyak. Saya harap juga untuk penonton yang di rumah, dimanapun kalian nonton ini, bisa belajar banyak juga. Dan semoga apa yang dipelajarin nggak cuman sekedar di kepala aja ya, tapi bisa ada suatu langkah praktikal yang besoknya kita coba lakuin. Amin. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di minggu depan, hari Kamis jam 7 malam di We Talk No I But We. Let's talk together. Thank you semuanya. God bless you.